begini, lockdown itu sebetulnya ajaran Rasul. Cuma orang kadang-kadang karena tidak baca hadisnya, dikira bukan. Contohnya, dulu ada beberapa sahabat, diantaranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu mau masuk ke Syam. Lalu ada yang memberitahu bahwa di Syam sedang terjadi wabah ta'un. Ya memang dulu wabah yang dikenal ta'un, sakit perut. Belum ada corona, belum ada cacar, kolera dan seterusnya, tidak ada ta'un. Kemudian di situ para sahabat berselisih. Ada yang berpendapat, sudahlah kita masuk saja ke sana. Ada juga yang berpendapat, jangan dong, berarti mencampakkan diri dalam kebinasaan. Ketika mereka sedang berdiskusi, datanglah Abdurrahman bin Auf yang tadi sedang keluar untuk satu hajat. Dia kembali lagi, dia katakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang ringkasnya adalah, kalau terjadi suatu wabah, orang yang berada di dalam dilarang keluar, yang di luar dilarang masuk. Lalu para sahabat taslim, terima. Kalau itu sabda Rasul, semuanya terima. Ini bedanya sahabat dengan kita. Jadi sahabat beda-beda pendapat itu biasa. Tetapi begitu mendengar sabda Rasulullah SAW, semuanya mau terima. Jadi begitulah yang diajarkan oleh Rasul. Ya memang dulu bukan corona. Baik, bagaimana dengan fatwa MUI tadi yang melarang sholat Jumat atau berkumpul dengan jumlah sekian-sekian dan sebagainya? Ya, kalau itu membawa mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Begitulah kaidah yang dibuat oleh para ahli fikih, menolak, menutup mafsadah itu muqaddam, diprioritaskan, didahulukan daripada menarik masalah. Kalau memang berkumpul dalam jumlah yang banyak itu bisa menyebabkan penularan tadi, sudah barang tentu itu yang kita utamakan. Tapi bukan berarti kita lantas senang dengan hal itu. Lalu bagaimana dengan di hadis lain yang barang siapa meninggalkan Jum'ah 3 kali tahawunan, lalu Allah patri, Allah tutup hatinya. Ya, tahawun itu karena menganggap remeh, karena menyepelekan perintah Allah tadi. Tetapi ini kan tidak. Lalu ada juga tembari yang nanya, bagaimana kalau ngadain di rumah 4 orang, 5 orang? Ya, yang berpendapat harus 40 orang itu kan Imam Syafi'i. Tetapi madhab yang lain juga tidak, silahkan kalau mengadakan begitu. Bagaimana tentang wabah ini atau virus corona ini pertanyaan kedua. Begini, di salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul tentang taun. Sekali lagi, contohnya sudah pasti bukan corona lah, karena corona COVID-19 munculnya saja baru tahun 2019. Jadi nggak mungkin ada corona. Yang ada taun. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athu Allah taala 'ala may yasha. Nabi memberitahu Aisyah bahwa taun itu adalah azab. Jadi kalau orang bilang azab jangan disalahin, memang azab. Itu yang ada di hadis. Ini jangan dibilang azab, bilangin Allah. Rasul katakan azab, ya azab lah, pinter mana sih ulama sama Rasul. Rasul katakan azab. Adaban yab'athuhullahu ta'ala ala may yasha, cuma Allah kirim kepada siapa saja yang ia kehendaki. Nah, cuma ini yang kita nggak tahu dikirim buat siapa ini azab ini. Tetapi jangan khawatir. Tidak ada yang tidak baik buat seorang mukmin asal taat. Fa ja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin, lalu Allah menjadikannya sebagai rahmat buat orang-orang yang beriman. Rahmat buat orang-orang yang beriman. Asal dipenuhi ini syaratnya. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un. Tidak seorang hamba pun yang berada di daerah yang terkena ta'un fayamkuthu fi baladihi. Lalu dia tinggal di negerinya, nggak kemana-mana. Nah, ini kenapa banyak
tersebar begitu cepat karena banyak yang tidak mematuhi perintah Nabi ini. Mestinya ketika terjadi wabah kita diam, stay at home itu benar. Dan fayam kusufi baladihi sabiran, dia tinggal di rumahnya bersabar. Syaratnya ini sabar. Muhtasiban, mengharap redha Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma qad kataballahu lah. Dia tahu, dia sadar, dia yakin bahwa tidak akan timpa dirinya kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Mati juga, illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia mendapat pahala seperti orang yang syahid. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi dengan demikian ya tidak ada yang tidak baik buat seorang mukmin. Jadi wabah semacam itu pun asal kita patuhi aturan Allah dan Rasul, maka itu menjadi rahmat. Kelihatannya mati karena corona, tapi karena dia sabar, dia mengharap redha Allah, dia sudah berhati-hati, tawakal juga kepada Allah, dikehendaki mati juga, dia mendapatkan pahala syahid. Samalah dengan bapak-bapak, apa yang kita rasakan? Ya pastilah dengar sangat rindu untuk ke masjid, taklim sebagaimana biasanya, bertemu dengan sahabat-sahabat dan seterusnya. Harapannya apa? Harapannya banyaklah. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Kita terlampau banyak di antara kita yang melupakan Allah, bahkan menganggap remeh peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kalau Allah menghendaki masih sekejap saja. Hikmahnya banyak. Di antaranya mungkin sama dengan yang lain, meski nggak bisa kemana-mana, tapi ada nikmat yang lain, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kayak saya sendiri, guru ngaji, tapi banyak kelayapan. Begitu banyak di rumah, bisa mengajar langsung anak-anak dan juga istri di rumah. Nah itu di antara hikmahnya. Pokoknya bagi seorang mukmin tidak ada yang tidak baik. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya adalah baik untuknya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min.